Oke, selamat pagi anak-anak. Kembali bertemu dengan Pak Agus. Yang hari ini Pak Agus akan memberikan materi fisika yang pertama. Ya, lewat PJJ bukan berarti belajar fisika itu sulit. Tapi kita yakin dan pasti meskipun lewat PJJ, belajar fisika itu mudah. Belajar fisika itu tidak akan menyulitkan kita semua. Asalkan kalian mau belajar, asalkan kalian punya niat, asalkan kalian punya kemampuan, maka belajar fisika itu mudah ya. Saya yakin kalian harus termotivasi untuk belajar. Dan saat ini mari kita akan lanjutkan belajar bersama Pak Agus. Oke, dilanjut. Selamat pagi untuk anak-anak, terkhusus untuk kelas 12 IPA. Kita berjumpa lagi dengan Pak Agus yang saat ini Pak Agus hari ini akan menyampaikan materi yang pertama. Untuk materi yang pertama, ini nanti kita akan belajar tentang listrik searah atau listrik dinamis, listrik yang bergerak ya. Jadi listrik yang bergerak, di mana apa yang kita pelajari untuk hari ini ya, diharapkan nanti yang pertama kalian semua dapat memformulasikan besaran-besaran listrik ya dalam rangkaian yang sederhana, dalam rangkaian tertutup, 1 loop dan 2 loop. Intinya demikian. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian nanti dapat mengidentifikasi penerapan listrik AC dan DC dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, diharapkan kalian semua dapat menggunakan alat ukur listrik, di antaranya ampere meter, voltmeter, dan ohm meter. Nah, dari rangkaian ini, maka nanti yang akan kita pelajari tentang yang pertama alat ukur listrik, yang kedua tentang rangkaian arus listrik searah, dan yang berikutnya adalah tentang energi dan daya listrik. Itu nanti yang akan kita pelajari di bab ini ya, anak-anakku yang terkasih. Untuk itu kalian bisa simak untuk sheet berikutnya. Nah, sekarang kita sudah masuk pada alat ukur listrik ya. Nah, alat ukur listrik yang pertama yang kita pelajari adalah tentang ampere meter. Nah, apa ampere meter itu? Pastinya ampere meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya arus listrik yang mengalir pada satu rangkaian. Nah, sekarang kalau kalian lihat ya, di mana alat ukur listrik itu selalu diletakkan secara seri dengan penghubung baterai. Nah, kalian bisa lihat gambar di sini ya, gambar di sini. Ini ada gambar ampere meter alat ukur listrik ya. Ada plus dan minusnya. Jadi ada dua penghubung kabel ya, penghantar yang nantinya berlaku sebagai kutub positif ya, dan berlaku sebagai kutub negatif. Kemudian ampere meter ini akan dihubungkan dengan sebuah baterai. Nah, ini sumber tegangan, di mana sumber tegangan ini pun juga memiliki plus dan minus. Kemudian arus akan selalu mengalir setelah dihubungkan ampere meter ini dengan baterai, maka arus akan mengalir dari positif ini, dari positif selalu menuju ke negatif. Nah, ini masuk ke ampere meter, kemudian dari ampere meter ini masuk ke negatif baterai. Rangkaiannya seperti ini ya. Nah, ini alat ampere meter yang dipasang secara seri dengan rangkaian tertutup. Nah, gambarnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat ini gambar baterai. Yang panjang ini positif, yang pendek negatif. Kemudian ada arus mengalir. Ini masuk resistor atau hambatan ya. Kemudian masuk alat ampere meter ya. Jadi sekali lagi ampere meter selalu dipasang secara seri. Ini alat ukur yang pertama. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lihat sheet berikutnya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melihat cara membaca ampere meter. Nah, cara membaca ampere meter. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sini
Di sini ada sebuah ampermeter dengan skala 0 sampai 100 ya. 0, 20, 40 dan 100. Kemudian diperbesar lagi ya, sehingga skala yang ada di sebelah kiri ini ampermeter pada A. Kemudian kalau kalian semua lihat yang di B, ini jarum menunjuk pada besaran ya. Kalau di sini 60, kemudian di sini 80, maka di antara 60 dan 80 adalah berapa? 70. Nah, sekarang kalau 70 padahal jarum ini menunjuk di satu titik kecil ya. Sehingga kalau misalnya kita pelajari bahwa setelah 70, maka karena di sini ada 5 garis, maka setiap satu garisnya angkanya 2. Maka jarum ini menunjuk pada angka 72. Nah, sekarang kalau menunjuk angka 72, maka sekiranya berapakah arus yang bisa melewati pada pengantar tersebut? Nah, dari ukuran ini, cara mengukurnya, cara menghitungnya, bahwa ampermeter mempunyai batas ukur atau besarnya arus itu selalu mempunyai batas ukur antara 0 sampai 1 ampere. Berarti nilai yang dikandung dalam ampermeter ini besarannya di antara 0 sampai dengan 1. Untuk konkretnya, caranya bagaimana? Ya, dari hasil ukur ini yang 72 dibagi dengan skala seluruhnya ampermeter 100. Ya, kalau ini nanti ada 1000 berarti ya dibagi 1000. Kalau ini ada 500 berarti ini dibagi 500. Kemudian dikali 1 ampere. Nah, 1 ampere ini dari mana? Nah, 1 ampere ini adalah skala dari ampermeter ya. Antara terbesar skala batas ukur terbesar 1 ampere ini. Kalau batas ukurnya 5 ampere ya dikalikan 5 ampere. Kalau batas ukurnya 10 ampere ini dikalikan 10 ampere ya. Sehingga kalau sudah di 72 dibagi 100 kali 1 hasilnya 0,72 ampere. Jadi arus yang diukur menggunakan alat ini besarnya 0,72 ampere. Nah, kemudian ada lagi bahwa I, arus yang sesungguhnya itu adalah 0,72 plus minus 0,01. Nah, 0,01 ini adalah ketelitian dari ampere meter. Nah, itu untuk penggunaan ampermeter untuk mengukur arus listrik. Paham anak-anak sekalian? Paham ya? Oke, saya rasa mudah untuk kita bisa menggunakan alat ini. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, kalau tadi kita sudah tahu ampermeter, alat yang digunakan untuk mengukur arus meter. Nah, alat yang lain apa anak-anak? Kita akan belajar mengukur dengan menggunakan alat yang namanya voltmeter. Nah, voltmeter itu bagaimana? Nah, voltmeter itu alat listrik yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik, ya, tegangan listrik. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Nah, biasanya dalam voltmeter itu untuk mengukur bahwa berapakah tegangan pada rangkaian itu. Yang perlu kalian ketahui bahwa voltmeter itu selalu dipasang secara paralel ya. Kemudian bagaimana mengukurnya? Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Ada baterai kemudian dihubungkan dengan resistor ya, atau hambatan atau tahanan ya. Nah, di sini ya. Kemudian kita akan mengukur berapakah tegangan ya, berapakah beda potensial atau tegangan yang ada pada baterai ini setelah dihubungkan dengan resistor. Nah, kalian bisa lihat kutub positifnya dipasang di sebelah kiri, kutub negatifnya di sebelah kanan ya. Bagaimana kalau bolak-balik? Boleh saja ya. Misalnya yang positif di sebelah kanan, yang negatif sama saja ya. Pastinya kalian bisa lihat baterainya. Kalau baterainya di sini kutubnya positif di sini, maka kutub positif harus ditemukan dengan kutub positif, yang negatif ditemukan dengan negatif. Nah, setelah diukur dengan paralel, maka nanti sama caranya kita bisa melihat jarum yang bergerak ya. Kalau jarumnya ini bergerak ke kanan, berarti dia mempunyai nilai volt yang sudah ditentukan ya. Cara mengukurnya, cara melihatnya bagaimana? Seperti pada ampermeter tadi ya. Nah, gambar yang sudah ada di sini itu bisa diaplikasikan seperti ini.
di mana yang panjang ini positif, yang pendek itu negatif ya. Kemudian arus selalu mengalir dari positif ya menuju ke resistor, akhirnya menuju ke kutub negatif, sama seperti ini ya. Kemudian kalau di sini ini baterai, lalu di sini ada alatnya voltmeter, selalu dipasang secara paralel ya. Jadi itu fungsinya voltmeter ya, untuk mengukur tegangan yang selalu dihubungkan pada kutub-kutub dengan polaritas yang benar. Jadi polaritas yang benar itu yang positif diukur dengan positif, yang negatif dengan negatif. Kemudian voltmeter dipasang secara paralel. Seperti itu untuk voltmeter, anak-anak. Saya yakin kalian pun nanti pada aplikasi kalau udah tahu voltmeter pastinya akan lebih mudah. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, sekarang kalau tadi kalian sudah paham bagaimana mengukur dengan menggunakan ampermeter dan voltmeter, sekarang sudah saatnya kita nanti belajar lebih jauh, yaitu yang pertama kita belajar tentang arus listrik ya. Kalau tadi alat-alatnya, sekarang kita akan lebih dalam lagi mempelajari tentang arus listrik. Apa arus listrik itu? Pastinya arus listrik adalah jumlah muatan yang mengalir melalui suatu penampang ya, atau melalui suatu penghantar dalam satuan waktu atau per satuan waktu. Kalau muatan itu dilambangkan dengan G, muatan, sementara I itu sendiri adalah kuat arus listrik dan T itu adalah waktu, maka besarnya kuat arus I itu bisa dicari sama dengan Q dibagi T ya. Sekali lagi, I sama dengan Q dibagi T. Nah, bagaimana anak-anak kalau mencari Q? Wah, mudah, tinggal dikalikan aja. Q sama dengan I kali T. Lalu mencari T, bagaimana anak-anak? Ya, tinggal T sama dengan Q dibagi I ya. Lalu apa itu I? I adalah kuat arus listrik, di mana satuannya adalah ampere ya. Kalau nanti sudah bisa mempelajari sendiri, misalnya 1 kilo ampere berapa ampere, 1 mikroampere berapa ampere, 1 miliampere berapa ampere, dan kalau dibalik 1 ampere berapa miliampere, saya rasa pengukurannya atau hitungannya sama dalam ukuran panjang. Nanti kalian bisa pelajari sendiri ya, begitu. Kemudian Q itu apa? Kalau Q adalah muatan listrik ya, muatan listrik. Satuannya apa? Ya kolom ya, satuannya kolom. Lalu T adalah waktu yang satuannya detik. Saya rasa ini pernah kalian dapatkan ya pelajaran ini, tapi prinsipnya bahwa untuk mengukur kuat arus listrik I sama dengan Q per T. Nah, lebih lanjut kita akan belajar contoh soal. Oke, kita lanjutkan dan materi selanjutnya yaitu contoh soal. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya supaya kalian paham, kita belajar contoh soal ya. Oke. Pada suatu rangkaian listrik ya, mengalir muatan listrik sebesar 240 coulomb selama 2 menit. Kemudian tentukan besar kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, ini bagus berikan contoh yang mudah saja ya, karena memang persamaannya atau rumusnya juga tidak terlalu sulit ya. Saya yakin semuanya kalian akan paham. Tapi ini adalah contoh untuk kita bisa mengerjakan soal latihan nanti. Oke ya. Kita bisa uraikan, diketahui Q. Apa tadi Q? Muatan listrik sama dengan 240 coulomb. Kemudian T sama dengan 2 menit ya. Karena satuan T itu selalu detik atau sekon, maka 2 menit harus jadikan ke detik, sehingga hasilnya berapa? 120 detik. 2 kali 60. Kemudian ditanya berapa kuat arus yang mengalir? I sama dengan berapa? Nah, jawabnya karena persamanya I sama dengan Q per T, maka hasilnya 240 dibagi 120. Maka arus yang mengalir pada rangkaian tersebut sebesar 2 ampere. Oke ya anak-anak ya, saya rasa itu lebih mudah ya.
nanti untuk selanjutnya Bagus tinggal kasih latihan-latihan. Oke, itu yang Bagus sampaikan untuk contoh soal. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa Bagus japri atau kalian lewat WA bisa informasikan ke Bagus. Oke, kita lanjut untuk tugas atau latihan soal. Ya, oke ya. Nah, ini sekarang untuk tugas yang pertama di masa PJJ ini berkaitan dengan arus listrik searah ya. Nanti tugas ini kalian bisa catat, kemudian kalian kerjakan di buku tugas. Kalau sudah kalian kerjakan, kalian foto ya, apa yang sudah kalian tulis, apa yang sudah kalian kerjakan, baru nanti kirim lewat WA Bagus ataupun lewat email, silakan ya. Jadi saya rasa kalian bisa melakukan itu semua ya, karena ini mudah. Soal yang pertama, pada sebuah rangkaian listrik mengalir arus sebesar 200 mA selama 1 menit. Tentukan besar muatan listrik pada rangkaian tersebut. Ya, saya rasa ini pun juga sangat mudah. Kemudian yang kedua, pada sebuah rangkaian listrik mengalir muatan listrik sebesar 40 mikrokulum. Nah, ini 40 mikrokulum. Ya, di mana 1 mikrokulum Bagus berikan 10 pangkat min 6 kulum ya. 6 kulum. Maaf, ini ada kurang satuannya ya. 1 mikrokulum sama dengan 10 pangkat min 6 kulum. Apabila besar kuat listriknya 4 ampere, berapakah lama arus mengalir pada rangkaian tersebut? Ya, saya rasa itu untuk tugasnya. Tolong dikerjakan saat ini. Nanti ada batas waktu pengumpulan. Itu yang pertama. Nah, nanti selanjutnya kita istirahat sebentar. Ya, kalian klik untuk di sheet berikutnya. Oke, kita istirahat 5 menit. Kita lanjutkan materi yang berikutnya. Oke, dilanjut.